bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Glory haleluya. Pada sore jelang malam ini Tuhan, kami sudah berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Doa kami bagi bangsa Indonesia yang kami cintai ini menghadapi berbagai hal. Kuduskan Tuhan bangsa kami. Dan kami sangat menghormati kehadiran-Mu pada sore ini di sini. Seluruh jiwa kami, hati kami, roh kami, tubuh kami sempurna seutuhnya. Muliakan namamu, Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah selamatkan kami. Sekarang Bapa, berbicaralah pakai hamba-Mu untuk bisa menjadi saluran suara Tuhan, sehingga apa yang kami dengar dapat kami simak, mengerti, kami lakukan, dan kami pulang tidak seperti pada waktu datang. Ada perubahan dari Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, sambut firman Tuhan. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Katakan kepada orang di sampingmu, saya bahagia ada di sisimu. Haleluya. Baik, pada kesempatan ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang dapat mengubah bangsa seperti yang kita nyanyikan bersama-sama. Judul khotbah yang saya sudah siapkan dalam doa adalah menghormati orang tua. Haleluya. Hormat bagi Om Yori yang duduk di singgasana. Saya baru datang. Selama ulang tahun Om Yori, sudah 79 tahun, tapi awet muda terus. Kita hormat dan mencintai Om Yori. Kita berdoa agar umurnya lanjut terus, karena Tuhan mengasihi hambanya itu. Lihat Om Yori senyum di sana yang sambut khotbah saya. Beri tepuk tangan buat Om Yori, orang tua kita. Haleluya. Itu saya yang berdiri bersama istri saya juga ada di sini. Berdiri dulu sayang, tunjukkan wajah kepada anak-anak Tuhan yang hebat-hebat ini. Ini istriku ku bawa juga. Tepuk tangan. Aku sudah opung ya. 2 cucu dari anak nomor 1, itu Yuda lahir di Manado. Ya, makanya dia penama Morado Marbun. Karena dulu dia ada sedikit dirado dari kandungan. ditarik paksa dia keluar. Aku lihat tadi kawan sahabatku dari Sangir, ya. Pak Arnold tadi kulihat dia, wah apanya hadiratnya. Om Arnold dari Kulur, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa ya, menghormati orang tua. Saya jarang mengkhotbahkan, mungkin gak pernah mengkhotbahkan menghormati orang tua. Ya, padahal menghormati orang tua itu sangat luar biasa dampaknya dalam kehidupan. Karena itu kita membaca bersama-sama firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Ulangan pasal 5 ayat 16. Ada 3 ayat di situ yang sangat terkenal, saling sambung menyambung. Keluaran 20 ayat 12 adalah hukum yang diterima Musa di Gunung Sinai
Kemudian diulangi lagi dalam Ulangan 5:16 dan ditekankan oleh Rasul Paulus lagi dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Namun kita baca saja ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayah dan ibumu. Ayah dan ibu kita langsung ubah dengan kata hormatilah orang tuamu. Akibatnya nanti kita lihat bahwa kalau kita menghormati ayah dan ibu, ada berkat lanjut umur. Lanjut umur di sini jangan sampai kita salah pemahaman. Lanjut umur itu jangan dipikirkan hanya dari segi umur sampai 80 tahun, 90 tahun. Lanjut umur di sini juga punya pengertian, ada dampak kehidupan, ada pengaruh kehidupan yang kekal, yang diingat oleh orang selama kita ada di muka bumi ini. Sebab survei membuktikan Bapak Ibu, tak semua orang dikenang dengan waktu yang cukup lama. Misalnya kita bisa buat survei atau penelitian kecil-kecilan. Kalau saya tanya ibu bapak yang ada di tempat ini, masih ingat nama opa, oma? Siapa ingat nama opanya sama nama omanya? 1, tepuk tangan yang buat. 2. Angkat tangan. 3, Angkat puji tangan. Tuhan. Siapa? Tepuk Bantu tangan. tahu dong. Angkat tangan yang ingat nama opa oma. Tinggi-tinggi coba. Gitu. Tepuk tangan buat mereka. Lalu yang ingat nama bapaknya opa oma. Ada Krista di sana. Bagus ya. Lalu yang ingat bapaknya oma dan opanya opa. Pertanyaannya, kenapa tidak ingat? Karena tidak ada yang kita kenang. Sehingga kelanjutan usia mereka tidak dikenang banyak orang. Kenapa saya bisa mengenang Opa Yuri? Karena ada dampak yang diberikan padaku. Sampai ku ingat nama panggilannya pun Om Ondi. Opa Ondi. Di atas Opa Ondi ada Opa Lan di atas. Karena ada dampak. Dampaknya apa? Saya menjadi orang yang tertempel dengan mereka beberapa tahun yang silam. Umur saya sekarang 64 tahun. Tapi saya tertempel dengan mereka. Saya jadi ingat mereka. Dan orang-orang yang Tuhan berikan pada saya seperti ini, saya hargai. Saya hormati mereka. Itu sebabnya kalau ada apa-apa, ada pesta kah, ada duka, saya upayakan untuk datang sebagai bukti penghargaan dari saya kepada mereka. Karena satu harapan apa? Hormatilah orang tuamu supaya kamu hidup lama di bumi ini. Hidup lama di bumi ini, nama kita akan dikenang menjadi pahlawan yang dikenang sepanjang masa. Kenapa kita bisa mengenal nama-nama pahlawan? Karena mereka adalah orang-orang yang ada dalam pikiran kita. Sehingga kita bisa
mengenang mereka. Apalagi merdeka. Kalau ada uang di kantong kita, ada pahlawan Soekarno dan Hatta. Selalu kita ingat, harga 100.000 ada pahlawan yang memproklamirkan bangsa dan negara ini. Ibu bapak yang dicintai oleh Tuhan Yesus, menghormati orang tua itu sangat penting dan maha hebat di muka bumi ini. Coba kita lihat asal mulanya datang hukum itu, next. Asal mulanya datang hukum yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Coba perhatikan saudaraku. Hukum pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu saya tulis lebih nampak hukum kelima. Lalu kemudian ada hukum 6, 7, 8, 9, 10. Kalau saudara lihat hukum yang pertama itu apa? Ya, next. Hukum pertama itu apa? Jangan ada padamu ilah lain. Kedua, jangan membuat patung berhala untuk disembah. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum 1 sampai 4 itu adalah wujud dari penghormatan kita kepada pencipta langit dan bumi yang kita kenal, Tuhan kita. Kita tidak sebut nama lain selain Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tidak buat patung, sesembahan, seolah-olah kita yakin bahwa dia hadir dalam kehidupan kita. Karena Allah itu roh, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dia roh adanya. Dia tidak dibatasi oleh ruangan apapun. Dan dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia ada di sorga, dia ada juga di tempat ini, dekat dengan kita, lebih dekat dari baju yang kita pakai. Tidak perlu diserupakan dengan apapun. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sebutlah nama itu dengan penuh hormat. Dan kemudian ingat dan kuduskan hari Sabat. Di mana Sabat itu hari perhentian. Sebagai bukti menghargai Tuhan, kita beri waktu untuk Tuhan. Kita sisihkan dari semua kesibukan-kesibukan kita. Sebab itu adalah contoh yang diberikan oleh Bapa pencipta langit dan bumi ini kepada kita sekalian. Sabat. Lalu tiba-tiba kita dimunculkan hubungan antara sesama dengan manusia itu dimulai dengan menghormati ayah dan ibu. Menghormati ayah dan ibu itu baru kemudian dilanjutkan dengan hukum jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan juga berdusta, jangan menginginkan barang orang lain. Sesudah dikatakan hormatilah ayah dan ibu. Jadi hukum menghormati ayah dan ibu itu sangat penting sekali. Hukum menghormati ayah dan ibu itu, next saya kasih tahu sama saudara. Menghormati orang tua ada sebuah hukum. Bukan hanya sebuah aturan protokoler. Orang tua itu harus dihormati ya. Dihormati, kasihan nanti kalau apa kata orang kalau kita enggak hormati. Itu protokoler. Tata krama biasa manis di mulut. Bukan saja kata-kata yang kita ucapkan hormati. Atau juga bukan karena kita hormatilah dia selama dia masih sadar. Karena warisannya nanti juga kita pasti dapat. Bukan itu. Hukum artinya adalah kalau dilanggar ada akibatnya. Kalau dilakukan berkat datang kepada yang melaksanakan hukum itu. Dan hukum menghormati ayah dan ibu, menghormati orang tua itu adalah hukum yang sangat kuat. Seperti hukum gravitasi. Ada hukum di muka bumi ini yang tidak ditulis hukum-hukumnya itu. Tapi kita langsung percaya
bahwa di muka bumi ini ada hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu artinya adalah kalau ada benda dijatuhkan, dilepaskan dari tangan, maka otomatis dia jatuh. Ditarik oleh bumi ini. Kalau kita taruh air mineral ini di tangan kita lalu kita lepaskan, dia pasti jatuh. Semahal apapun barang benda yang kita punya, kalau kita jatuh, dilepaskan, pasti jatuh. Tablet yang saya punya ini, kalau saya lepas juga, pasti jatuh. Dan saudara pasti tidak setuju kalau saya apa? Saya jatuhkan, sayang. Tidak peduli apakah dia orang Kristen atau orang tidak Kristen, tidak bisa melawan hukum gravitasi. Pesawat kenapa tidak jatuh? Karena ada tenaga yang sangat kuat mendorongnya sehingga dia tidak jatuh. Jadi hukum, kalau tenaga yang mendorongnya itu rusak, pasti dia jatuh. Sekudus apapun kita, kalau naik ke Menara Monas, sekalipun dia berdoa tiap hari, tapi kalau naik ke Monas, dia jatuhkan dirinya, tetap juga apa? Mati. Itulah hukum yang sangat kuat dari hukum gravitasi. Demikian pun menurut pemahaman saya, menghormati orang tua itulah hukum yang sangat kuat. Kalau kita langgar menghormati orang tua, akan kita dapat benturan-benturan dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita lakukan hukum itu, kita akan mendapat berkat. Dan berkatnya itu sangat cepat datang. Mungkin saudara, kalau kita membuat penelitian di sekitar kita, bisa kita lihat kenapa itu orang sangat berhasil ya. Kenapa orang itu sangat diberkati? Karena mereka sangat menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sampai ditempatkannya itu pada hukum yang kelima sebelum hukum-hukum yang lain dibuat oleh Tuhan kita. Luar biasa. Yang kedua adalah selain dia hukum, ternyata hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, itu adalah menunjukkan kepada kita sebuah fakta, kenyataan bahwa orang tua adalah anugerah terindah dalam hidup kita. Next. Orang tua adalah anugerah terindah. Anugerah itu bisa disebut dengan hadiah. Anugerah juga kita bisa sebut dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Orang tua. Orang tua adalah pahlawan sejati yang pertama kita temukan di muka bumi ini. Dan manusia yang pertama kita kenal di muka bumi ini. Orang tua kita adalah orang-orang yang tanpa pamrih memelihara, membimbing, mendewasakan kita dalam kehidupan. Orang tua adalah orang yang membersihkan kita ketika kita tidak bisa membersihkan diri sendiri. Orang tua adalah yang menyekolahkan kita, sekalipun orang tua kita itu tidak sepintar-pintar amat dengan kita, tapi dibuatnya anak-anaknya menjadi orang yang pintar. Orang tua yang memelihara anak-anak. Karena itu saya bisa katakan, siapakah pahlawan sejati kita di muka bumi ini yang menurunkan berkat pada kita, menurunkan DNA pada kita, menurunkan sifat-sifat kepada kita adalah orang tua. Dia adalah hadiah yang besar dari Tuhan. Dia adalah nugrah yang mulia dari Tuhan. Jika kita
berhasil menghormati orang tua kita, maka itu adalah bagian penghargaan kita menghormati pemberi anugerah itu. Karena kita tidak minta siapa jadi bapak kita. Kita tidak minta siapa jadi mama kita. Kita tidak minta jadi marga apa kita. Dan kalau Tuhan tempatkan kita di keluarga, itu berarti Tuhanlah yang membuat kita di sana dalam keluarga itu. Dan kita tidak bisa lepaskan lagi diri dari karunia anugerah Tuhan yang besar itu. Orang tua adalah yang menurunkan berkat pada kita. Karena dia berkat, dia anugerah. Kita hargai anugerah itu. Kita hormati anugerah itu. Sejauh kita bisa menghormati anugerah Tuhan ini, kita juga menghargai yang memberikannya. Kalau ada orang tua yang pernah memberi hadiah sama kita, kita simpan hadiahnya untuk mengenal orang-orang itu. Saya adalah orang yang sangat berhutang kepada doa-doa dari hamba-hamba Tuhan. Orang-orang tua rohani, termasuk Om Ho, Om Yori. Saya tidak bisa menjadi manusia seperti ini tanpa ada orang-orang tua rohani ini yang mendukung dari dulu sampai pada hari ini. Itu anugerah yang besar. Tuhan tempatkan kita di sana untuk menjadi keluarga rohani. Karena itu saudaraku, kita harus menghormati orang tua kita. Sebab ada berkat dari orang tua. Dia yang pelihara kita. Dia yang menerima kita apa adanya. Coba kita lihat dulu video singkat ini. Bagaimana kisah seorang orang tua berhadapan dengan anaknya. Judulnya adalah Apa Itu? Satu saat ada seorang orang tua yang sudah ubanan duduk-duduk di halaman rumahnya. Dan di samping kirinya juga ada anaknya seolah tidak peduli dengan orang tua. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dan tiba-tiba orang tua ini yang sudah agak rabun mendengar ada sesuatu. Dan dia bertanya, apa itu? Anaknya menjawab, itu burung gereja. Kemudian orang tua itu mendengar lagi dan melihat. Apa itu? Dan anaknya bilang, itu burung gereja. Dan kemudian dia lihat lagi terus. Dan dia tanya pada anaknya lagi. Apa itu? Anaknya kemudian, burung gereja Bapak, burung gereja. Apa itu? Kenapa kau tanya terus aku? Dari tadi saya sudah katakan burung gereja. Mau kemana? Ayahnya pergi ke rumah. Ada sesuatu yang dikerjakan oleh sang ayah. Nampaknya dia membawa sebuah buku catatan harian. Dan dia buka pada halaman tertentu. Diserahkannya pada anaknya. Pegang, baca ini. Δυνατά. Baca keras. Σήμερα ο μικρός μου γιος Hari ini πριν λίγες anakku μέρες yang έκλεισε τα paling τρία. besar Καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο sudah όταν besar. ένας σπουργίτης Satu γύρισε saat και kami κάθισε pernah απέναντι duduk μας.
berhadapan. Ο γιος μου με ρώτησε 21 Dan φορές anakku τι itu ήταν αυτό. bertanya 21 kali. Και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν Dan saya jawab anakku itu 21 kali juga. ένα σκουπίδι. Itu burung gereja. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 Saya φορές memeluk που μου dia έκανε την ίδια setiap dia ερώτηση, bertanya ξανά και ξανά, pertanyaan yang sama. Terus-menerus χωρίς να berkali-kali. εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το Tanpa αθώο μου marah. Tanpa perasaan curiga dengan dia. Nampaknya anaknya sadar. Dia peluk bapaknya. Ada sesuatu yang sudah dikerjakan oleh sang ayah. Saya tidak tahu perasaan saudara dengan melihat kisah yang sederhana ini. Apakah engkau menghargai, menghormati ayahmu, orang tuamu? Atau karena saudara sudah sehebat sekarang, tidak lagi menghargai dia? Atau juga mungkin dalam perasaan kita berkata, saya rasa menyesal. Orang tua saya sudah tiada lagi. Dan saya tidak pernah membuat penghargaan pada dia. Atau mungkin juga saudara menyesal, mengingat masa-masa lampau. Ketika ada sebuah kisah orang tua yang sudah tua, merepotkan lagi. Suatu saat dia tidak bisa lagi bicara dengan baik. Buang air pun tidak lagi teratur karena penyakit yang ada padanya. Ketika kita melihat anugerah Tuhan seperti itu, apa kita singkirkan? Suatu saat ada seorang suami istri itu melihat ayah dan ibu sudah tua. Dan anaknya bilang sama istrinya, apa yang kita lakukan buat orang tua kita ini? Dan nampaknya dia kesepian. Kemudian istrinya bilang begini, supaya terhibur dia, kita sediakanlah lampu kecil di kamarnya, supaya dia bisa membaca kisah-kisah menyenangkan. Lampu kecil yang membuat orang tua itu hanya juga melihat dengan susah. Tetapi kisah berikutnya adalah ketika orang tua itu sudah meninggal. Justru kuburannya dibuat manis dan bagus. Dan di kuburan itu dibuat lampu yang besar dan indah. Apa yang kita lakukan menghormati, menghargai orang tua kita? Karena ternyata ada berkat yang luar biasa. Bagian yang ketiga adalah berkat menghormati orang tua. Berkatnya apa? Berkat dari menghormati orang tua, yaitu umur panjang. Umur panjang tadi saya sebutkan di awal, bukan dari segi tahun-tahun hidup kita saja. Tetapi apa pengaruhnya dalam dunia ini, dalam hidup kita. Apa yang dikenang orang dalam hidup kita. Kalau kita menghormati orang tua, kita bahagia. Dan orang tua itu menjadi teladan untuk generasi-generasi berikutnya. Dan berkat yang lebih hebat lagi adalah, kalau kita menghormati orang tua, adalah awal pemulihan dalam kehidupan kita. Seperti dalam kitab Maliaki dikatakan, aku akan mengembalikan hati bapa kepada anak dan hati anak kepada bapa, supaya aku tidak menghukum bumi. Ada pemulihan bila anak-anak menghormati orang tua. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan,
ingatlah sejenak bagaimana kehidupanmu pada hari ini. Saya sendiri merasa bahwa saya ada sebagaimana ada hari ini adalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan, karena menghormati orang tua. Ada beberapa gambar sebagai kesaksian bagi saya. Orang tua saya tinggi badannya, mama saya pendek, dan saya mengikuti kependekan dari mama saya. Hidung istri bapakku pesek dan turun pada aku. Bapakku mancung, tapi mamaku pesek. Mamaku seperti orang Belanda, tapi mamaku seperti punya hidung yang terlindas kereta api dan turun ke saya. Istriku, orang tuanya adalah pendiri gereja Bethel Indonesia di Kota Medan. Mama orang Chinese, kenal dengan Om Yori. Dan orang tua rohani yang banyak membimbing adalah Om Ho. Di balik foto ini ada foto Om Yori duduk, cuma tertutup oleh foto daripada orang tuaku. Dia yang mendoakan. Ini adalah orang-orang tua rohani kita yang harus kita hormati. Sejauh mana saudara menghormati orang-orang tua rohani kita? Kita tidak bisa lagi memberi hormat kepada mama papa kita karena mereka sudah ada di dalam tanah. Coba next fotonya. Terus dia nyanyi. Terus ini dia. Gara-gara menghormati orang tua, kuhormati Om Yori, kuhormati Om Beni, lulus dari sekolah, dia bilang, ke Manado Jongana, ke Langoan. Di sana oleh orang tua kita dikasih tugas buka sekolah sama bapak-bapak rohani juga di sana. Dan dari sini muncul orang-orang jadi pemimpin di dalam dan di luar negeri. Mungkin itu Om Arnold dari Sangir juga. Ada kenal itu foto-foto. So ada bersama Tuhan sebagian. Tapi masih ada yang hidup sampai sekarang. Ada yang melayani di Filipina, ada yang melayani di Bandung, ada banyak melayani di Jakarta. Kenapa? Hormat orang tua. Disuruh ke Manado, siap Om, siap Pak. Next. Ini dia. Langoan adalah negeriku yang tercinta. Lewet. Itulah kampungku di Manado dulu. Enak kodoknya. Nikmat. Dinginnya. Dari Jakarta kurus sampai di Manado. Gode kita puruh sampai sekarang. Next. Aku hormat sama orang tua rohani yang menunangkan kami, pendiri GBI. Yang memberkati pernikahan, pendiri GBI. Tapi tidak cukup itu, yang paling indah lagi adalah satu saat kami sudah buka pelayanan di Jakarta. Next. Di Permata Buana. Mendoakan yang tidak ada menjadi ada. Dan sekarang gereja berdiri di sana yang saya tinggalkan. Kemudian dikirimlah aku ke Medan bersama istri. Itu pun bagian dari menghormati orang tua. Kan gak enak sebetulnya tinggalkan Jakarta kan. Ada lagu Kus Plus, ke Jakarta aku apa? Balik.
Nah, kalau susah di Jakarta, kita nyanyi lagu Manado. Siapa suruh datang? Jakarta. Sendiri susah. Sendiri rasa. Tapi saya tunduk pada orang tua. Waktu itu mertua dalam keadaan sakit. Dia bilang begini, dia panggil saya kembali ke Medan. Kutinggalkanlah Jakarta. Next. Merangkak ke Jakarta. Itu tahu itu gambar yang di sana paling pinggir? Siapa itu? Siapa itu? Kenal? Kenal itu? Ibu Gembala almarhumah. Om Yori nyendak kelihatan. Karena dia ada di depan doakan aku. Jadi gembala di Medan. Ketika didoakan kita jatuh. Ya. Dan puji Tuhan, andai saya tidak tunduk kepada doa-doa utusan daripada orang tua rohani ini. Tidak akan ada hal yang hebat-hebat. Kemudian, next. Didoakan jadi gembala jemaat. Om Beni mendoakan aku. Kuhormati mereka. Lanjut. Next. Andai aku tidak mau dituntun dan didoakan oleh orang tua rohani ini. Tidak akan berdiri sebuah pendidikan sekolah tinggi teologi yang ada di Medan. Yang telah melahirkan para sarjana cukup banyak dan membuka jemaat-jemaat. Dan puji Tuhan, dari pendidikan ini banyak juga yang menjadi penginjil yang diberkati Tuhan. Saya sudah tidak lagi aktif banyak di sana, tapi kita mulai pendidikan ini dengan luar biasa. Bekerja sama dengan orang-orang yang diberkati Tuhan, dengan BPH, maka sekarang dia berdiri di atas tanah 1 hektar lebih. Kenapa seperti itu? Karena kita menghormati orang tua. Sekarang giliran saudara. Apa pengaruh dan dampak yang kita akan tunjukkan pada dunia ini? Hormati orang tua. Apabila kau menghormati orang tua, ada orang Sumatera Utara di sini? Angkat tangan dulu. Wah, selamat datang sekampung kita. Tahu orang Sumatera itu bilang begini, orang tua itu harus dihormati karena dialah Tuhan yang kelihatan di mana? Di muka bumi ini. Dari mereka kita dapat kasih, dari mereka kita dapat pemeliharaan Tuhan. Karena hubungan baik kita dengan orang tua kita, jadi kita bisa gampang merasakan bahwa Allah itu sebagai Bapa kita. Saudaraku yang terkasih, orang tua itu tidak minta dihargai, percayalah. Orang tua itu tidak minta dihormati. Tetapi anak yang baik, anak yang mengerti perasaan Tuhan, menghormati Bapa, menghormati ayah, menghormati ibu kita. Dan berkatnya adalah umur kita panjang. Kenapa saya sebut-sebut nama Om Yori? Karena dia menjadi bapak rohani bagi kita. Mempengaruhi banyak tempat. Mempengaruhi dunia ini. Ya kan Om Yori ya? Haleluya. Adik saya hijrah ke Amerika. Satu keluarga. Dulu melayani di sini main-main drum. Tapi sekarang sudah di Amerika, di Philadelphia. Satu keluarga dia boyong semua. Karena menghormati orang tua.
Haleluya. Berkat seperti hukum gravitasi akan kita alami mulai malam ini, sore ini. Ayo hormati orang tua. Mungkin engkau pernah berdoa dan doamu itu belum digenapi oleh Tuhan. Dan Tuhan mau berkata padamu pada hari ini, ada sesuatu yang kurang dalam dirimu. Kau kurang hormat sama orang tua. Kau enggak ikuti nasihatnya. Malah engkau marah-marah sama mereka. Hari ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Kalau dia sudah susah datang ke gereja, Mbok Yao, sediakan mobil. Datang di rumah Tuhan ini. Mereka juga butuh pertolongan dari kita. Kalau ini kita lakukan, hormati orang tua, maka berkat luar biasa kita dapatkan. Apa yang kita bisa lakukan hari ini? Kesempatan ini kita bisa berdoa buat papa dan mama kita kalau mereka masih hidup. Atau mungkin kita menyesal. Kenapa terlambat kau dengarkan khotbah ini? Dan kita berkata, ayah dan ibuku enggak ada lagi. Ya sudah, kita hanya cukup menyesal. Tapi ada sesuatu yang kita bisa lakukan kepada generasi berikut kita untuk menghormati. Hormati orang tua rohanimu. Hormati orang tua yang membesarkanmu, yang berdoa bagi kita setiap saat. Ketika kita tidak hadir di gereja, hatinya susah. Hormati dia. Hanya dengan cara itu akan terbuka pemulihan dalam hidup kita. Dan kita akan diberkati Tuhan melimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberkati kita dari firman Tuhan ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa dan merespon firman yang kita dengar hari ini. Haleluya. Kita ada sebagaimana ada anugerah Tuhan. Kita nyanyi lagu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Dan mari kita senangkan Tuhan dengan menghormati orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah yang sangat mahal disediakan oleh Tuhan. Menyenangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hidup, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Saudaraku yang terkasih, orang tua adalah model yang membentuk kita. Dan orang tua seperti ini harus kita hormati. Kita tidak minta kita menjadi anak siapa. Pulang dari sini, efektifkan penghormatan kita pada orang tua.
Dengan mendoakan mereka, membawa mereka datang pada Tuhan. Orang-orang tua rohani kita hormati. Kita dengarkan nasihat-nasihat mereka. Disitulah berkat yang kita terima. Dan berkat itu juga Tuhan sediakan pada sore ini dalam hidup kita. Ada berapa di antara engkau yang merasa, kenapa saya jatuh bangun dalam hidup ya? Kenapa saya sudah lama berdoa dan doaku belum tidak dikabulkan dan belum dikabulkan Tuhan? Kalau ada yang belum beres, kita bereskan. Dan kita mohon ampun apabila kita lakukan kelalaian. Dan mari kita semuanya datang pada Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan dengan melakukan hukum-hukumnya. Dan hari ini secara khusus hukum menghormati orang tua. Ada mungkin engkau yang sakit. Ya, lakukan sesuatu bagi Tuhan hari ini. Kita nyanyi lagu ini dengan penuh penyerahan. Adakah di antara engkau yang rindu didoakan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan ada di sini. Dia sayang pada kita. Itu sebabnya khotbah ini disampaikan pada kita. Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Kita nyanyi lagu ini.